Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's on him alone too. Don't let him in, no, I said kick him out again free. Don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, lupa. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mengulas sedikit mengenai Ashabul Furud, Ashabah Zawil Arham. Di mana video ini kami buat yaitu untuk memenuhi tugas kami dari mata kuliah Fikih Mawaris dengan dosen pengangku Bapak Anwar Habibi Siregar, MA/HK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakin Hasibuan, NIM 21201247. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reviana Malinka dengan NIM 21201092. Perkenalkan, nama saya Safida Iwisari, NIM 2120100266. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang Ashabul Furud, yang dimana pengertian Ashabul Furud yaitu ketentuan atau nominal yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Jawil Furud. Perlu kita ketahui, adapun pengertian Jawil Furud ialah ketentuan atau nominal atau persentase atau dapat dikaitkan bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Yang artinya bagian-bagian ini sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran yang dimana bersifat qot'i, yaitu tetap atau pasti. Di sini teman-teman bisa melihat bagian-bagian yang dari Ashabul Furud. Furudul Muqaddarah, yaitu ada beberapa bagian yang mendapatkan setengah, yaitu suami, namun dengan catatan jika tanpa anak. Kalau suaminya si mayit meninggalkan istri, yang meninggal istrinya, lalu suami itu tidak ada anak, maka dia berhak mendapatkan setengah dari harta warisan yang ditinggalkan. Lalu perempuan, contohnya kedua itu perempuan. Perempuan ini bisa mendapatkan setengah, itu siapa saja yang mendapatkan setengah, yaitu anak, cucu, saudara, saudari dari pihak perempuan. Maksudnya adalah saudara perempuan atau yang kami singkat dengan ACS. Kenapa kami singkat seperti ini? Karena jika teman-teman memahami dari referensi lain, teman-teman akan mengetahui siapa saja yang akan mendapatkan bagian setengah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, atau saudari-saudari perempuan jika sendiri. Yang kedua adalah sebagian seperempat. Siapa yang berhak mendapatkan seperempat? Yaitu suami. Ya, suami mendapatkan seperempat jikalau di atas ada mendapatkan setengah. Jika suami itu mempunyai. Jika tidak ada anak, namun suami itu mendapatkan seperempat. Kalau mempunyai anak maupun cucu, ya kalau ada anak atau cucu dari istrinya, itu yang ditinggalkan, maka suami mendapatkan seperempat. Ya, lalu siapa yang mendapatkan seperempat? Yaitu istri. Nah, misalnya yang meninggal itu suaminya, maka mendapatkan seperempat. Itu istrinya, namun ketika istri itu tidak mempunyai anak atau cucu, maka baru mendapatkan seperempat. Selanjutnya yang ketiga, yaitu bagian 1/8. Siapa yang berhak mendapatkan 1/8? Yaitu istri. Ya, istri tadinya untuk mendapatkan 1/4 tapi tanpa anak atau cucu, maka istri itu mendapatkan 1/8. Yang keempat yaitu 2/3, yaitu yang mendapatkan 2/3 yaitu 2 perempuan atau lebih. Kemudian yang kelima yaitu 1/3. Yang mendapatkan 1/3 itu ibu, dengan catatan tanpa anak atau cucu. Dan yang terakhir 1/6. Yang mendapatkan 1/6 ada 2 bagian, yaitu ibu dan ayah, jika ada anak atau cucu. Yang kedua yaitu kakek dan nenek, jika tanpa ayah dan ibu. Baiklah, di sini saya sedikit mengulas mengenai asabah, yang dimana menurut istilah itu asabah merupakan istilah dari ahli waris yang berhak menerima harta warisan tetapi tidak ditentukan warisannya. Nah, teman-teman bisa lihat di mana pengertian asabah sendiri itu merupakan ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta waris jika tidak ada ahli waris zawil furud. Namun jika ada ahli
waris zawil furud, ia berhak atas sisanya, dan apabila tidak ada sisa sama sekali, ia tidak mendapatkan bagian apapun. Nah, asobah sendiri itu terbagi menjadi 3. Nah, apa sih yang 3 itu? Yang pertama yaitu asobah bil goiri, yang kedua asobah bin nafsi, dan yang ketiga asobah ma'al goiri. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui apa saja sih definisi dari pembagian 3 asobah tersebut, teman-teman bisa lihat video yang berikut ini ya. Adapun asobah sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu asobah bin nafsi, yang dimana asobah bin nafsi yaitu ahli waris asobah yang tidak bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Misalnya itu kelompok ahli waris ini ialah anak laki-laki, cucu, saudara kandung, saudara seayah, dan paman. Yang kedua yaitu asobah bil goir, yang dimana asobah bil goir ini yaitu merupakan ahli waris asobah yang disebabkan karena ditarik oleh ahli waris asobah yang lain. Misalnya yaitu seperti anak perempuan ditarik oleh anak laki-laki dan cucu perempuan ditarik oleh saudara kandung atau saudara seayah. Nah, yang ketiga itu asobah ma'al goir, yang dimana mereka ahli waris berupa saudara perempuan mendapatkan hak waris secara asobah bersama dengan kehadiran ahli waris yang berupa anak perempuan. Baik, di sini saya akan mengulas sedikit tentang pengertian dari zawil arham. Yang mana pengertian dari zawil arham adalah orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan orang yang meninggal. Dan mereka bukan merupakan ahli waris. Maksudnya, mereka bukan orang-orang yang ditetapkan dalam ashabul furud yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan mereka bukan pula orang-orang yang termasuk dari golongan asobah. Zawil arham, yang mana zawil arham adalah para keluarga dekat atau karib kerabat si mayit yang tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris. Mereka adalah kerabat yang tidak termasuk zawil furud dan tidak juga asobah. Nah, siapa saja sih yang akan mendapatkan golongan zawil arham itu? Nanti akan diulas di video berikut ini. Yang pertama itu paman dari pihak ibu, yang kedua itu bibi dari pihak ibu, dan yang ketiga itu bibi dari pihak ayah. Yang keempat putri paman dari pihak ayah, yang kelima itu anak laki-laki dari saudari sekandung. Yang keenam itu anak perempuan dari saudari sekandung. Yang ketujuh anak cucu dari anak perempuan dan kerabat lain yang bukan ahli waris, karena mereka tidak termasuk ashabul furud atau zawil furud dan tidak pula termasuk asobah.